Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Anda kembali sama Pagi Indonesia, pemirsa. Sosok anonim Bjorka belakangan tengah menjadi pembicaraan publik setelah diduga meretas dan membocorkan data di sejumlah lembaga pemerintahan. Dalam cuitannya, ia menyentil sejumlah tokoh seperti Denny Siregar, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Ketua DPR Puan Maharani. Akun Bjorka di media sosial Twitter menyita perhatian publik. Bagaimana tidak, selama tahun 2022, Bjorka meretas 3 jenis data rahasia. Di antaranya, 150 juta data penduduk Indonesia yang berasal dari Komisi Pemilihan Umum, 1,3 miliar pengguna SIM card, hingga surat rahasia Badan Intelijen Negara atau BIN ke Presiden Joko Widodo. Terbaru, akun Bjorka melalui cuitannya turut menyindir Denny Siregar sebagai tokoh yang kerap memecah belah warganet. Lalu, Menteri BUMN Erick Thohir pun disebutnya tidak peduli dengan kenaikan harga BBM dan lebih fokus melakukan kunjungan kerja yang tidak penting. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, kebocoran sejumlah data pejabat negara yang dilakukan oleh akun Twitter Bjorka bukan merupakan data rahasia, namun dokumen bocor itu bisa didapatkan di mana saja. Bocornya data data negara lah. Itu nanti masih akan saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Saya sudah dapat laporannya dari BSSN, kemudian dari analisis Deputi 7 saya, terjadi di sini. Tetapi itu bisa juga sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia yang bisa diambil dari mana-mana, cuma kebetulan sama gitu. Nah, oleh sebab itu nanti masih akan didalami. Pemerintah masih akan merapat tentang ini. Jadi belum ada yang membahayakan dari isu-isu yang muncul itu yang sudah ada di koran tiap hari. Wah, ini ingin jadi presiden, ini begini, ini gini. Kan cuma itu aja. Nggak ada yang rahasia negara itu kalau saya baca dari yang beredar itu. Sehingga itu bisa saja kebetulan sama dan kebetulan bukan rahasia juga. Barangkali cuma dokumen biasa yang terbuka gitu. Tetapi itu memang terjadi. Kepala BSSN Letjen TNI Purnawirawan Hinsa Siburian menegaskan, sebagaimana dunia nyata, pencurian atau penyalahgunaan data di dunia cyber dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Karena itu, BSSN akan berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri untuk menempuh jalur hukum kepada peretas yang menebar ancaman dan mengacaukan keamanan di dunia maya. Ini kita akan bersama-sama dengan aparat penegak hukum lainnya dan kita sudah melakukan koordinasi dengan antara lain dengan Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri. Nah, memang hukum harus kita tegakkan juga di ruang siber. Kira-kira begitu Mas ininya. Kenapa kita harus melakukan koordinasi dan penegakan hukum di ruang siber? Karena perlu ditertibkan juga. Dan sudah banyak undang-undang peraturan yang mengatur yang harus kita taati. Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate berharap rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dapat segera disahkan oleh DPR. Melalui RUU tersebut, nantinya bisa menjadi payung hukum baru untuk menjaga ruang digital di tanah air. Bahwa RUU PDP telah disetujui di rapat tingkat 1 ya oleh Panja Komisi 1 DPR RI dan pemerintah. Kami sekarang tentu menunggu jadwal untuk pembahasan dan persetujuan tingkat 2, yaitu rapat paripurna DPR. Mudah-mudahan nanti dengan disahkannya RUU PDP menjadi Undang-Undang PDP akan ada payung hukum baru yang lebih baik untuk menjaga ruang digital kita. Pemerintah pun mengajak seluruh pihak untuk menjaga keamanan siber karena keamanan merupakan tanggung jawab bersama. Untuk itu, seluruh penyelenggara sistem elektronik diminta untuk mematuhi standar keamanan sistem elektronik di lingkungannya masing-masing. Tim Liputan, Metro TV.